perhitungan Hijriah itu dimulai dari sahabat Umar bin Khattab. Dimulainya itu dulu dikisahkan itu permulaan tahun Hijriah, itu kelahiran Nabi, meninggalnya Nabi. Dan ada yang setuju, yang disetujui adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ibu, kita harus hafalah nama-nama sahabat Nabi ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diusahakan hafal dan diusahakan diajarkan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita yang dihafalin temannya Upin Ipin ya. Saya tahu, yakin ibu-ibu tulis hafal temannya Upin Ipin. Temannya Upin Ipin dari Indonesia siapa? Nah, itu hafal ya. Dulu ada lagu namanya Pujian Saya Masih Kecil. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, panutan kita Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci. Sama-sama Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Abu Bakar Siddiq yang pertama, Umar bin Khattab yang kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib nomor selanjutnya. Sama-sama. La ilaha illallah Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Agama Islam agama suci, rukun iman Islam jadi fondasi. Tanamkanlah dalam hati, jangan sampai lepas hingga kita mati. La ilaha illallah Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ibu-ibu punya anak-anak kecil nggak Bu? Masih ada. Ada yang belum balik banyak ya. Anak-anak kecil diajar ngaji, besar-besar jadi berbakti. Orang tua wajib ngajari, jika tidak sempat pasrah kiai. La ilaha illallah Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ibu-ibu ini rutinannya sebelum ceramah itu baca Yasin ya? Ya. Saya ada cerita tentang surat Yasin. Pertama itu ada orang, ini saya alami sendiri. Ada orang, maaf secara umum, pagi-pagi sebelum subuh ke rumahku. Pak, keluarga saya sekarang suruh di situ bacakan surah Yasin. Dan aku bacakan, gak sampai separuh langsung meninggal di depan saya sendiri. Nah, ketika dia masih anak kecil, sekitar umur SD kelas 2. Nah, ketika itu ibunya masih gendong, saya masih ingat betul itu. Gendong, aku bacakan itu dia masih hidup. Aku tanya, ibu ikhlaskah putrinya ini berangkat? Ikhlaskan. Setelah diletakkan, aku bacakan Yasin itu nggak sampai separuh sudah. Ya, itu yang pertama langsung. Yang kedua, aku bacakan sebelum duhur, habis duhur berangkat 4 kali. Aku bacakan pas hari apa itu? 3 hari baru berangkat. Yang terakhir agak lama, kelihatannya masih sehat, tegar inilah. Akhirnya aku bacakan Yasin. Tak bilangin keluarganya, maaf Bu, saya bukan malaikat pencabut nyawa. Bilangin begitu. Saya bukan malaikat pencabut nyawa. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian, yakni
meninggal dunia. Itu pengalaman saya ketika membaca surah Yasin. Hadirin rahimahullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu rahimahullah, kita mulai ngaji. Dalam surah Ali Imran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran, yang artinya bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh bergegas, disuruh cepat-cepat, disuruh cepat-cepat, kalau bahasa Jawanya disuruh kesusu untuk segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang namanya Hatim Al-Asam, dia menyampaikan al-ajalatu minasyaitan. Pernah dengar ya? Tergesa-gesa daripada perbuatan setan, kecuali di dalam 5 hal. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang pesantren Jawa ngajinya begini. Al-ajalatu utawi kesusu iku minasyaiton, tetap setengah saking godane setan. Ibu ngerti bu? Ngerti, nah aja ya. Pokoknya mengangguk aja itu ya. Mungkin kalau ada yang pernah pesantren Jawa rindu ngaji kayak gitu. Tapi kalau di sini dibacakan, nggak ngerti ini. Jadi tergesa-gesa ini daripada perbuatan setan, kecuali 5 hal. Insya Allah kita semua pernah antara anak sekolah tergesa-gesa ke pengajian, mungkin pernah juga ke masjid, mungkin juga pernah, dan lain sebagainya. Ternyata tergesa-gesa ini daripada perbuatan setan, kecuali 5 hal. Yang pertama, it'amu dhaif idza nazal. Jadi tergesa-gesa ini dari setan kecuali di 5 hal. 5 hal ini malah sunnah, dianjurkan untuk tergesa-gesa. Yang pertama, yakni it'amu dhaif idza nazal. Segera memberi hidangan ketika ada tamu berkunjung ke rumah kita. Jadi kalau ada tamu berkunjung, kita kok bersegera memberi hidangan, itu hukumnya sunnah. Makanya ada istilah subuh, ya kan Jawa subuh, lah lupa. Subuh, lungguh, lumpuh. Subuh itu disubuhkan, lungguh itu didudukkan, lumpuh itu kayak berpura-pura sibuk. Oh iya, terima kasih. Jadi sunnah tergesa-gesa yang pertama apa? Yaitu it'amu dhaif idza nazal, segera memberi hidangan kepada tamu. Yang kedua, ini saya cepatkan nih. Wa tajhizul mayyiti, segera merawat mayit ketika sudah memang betul meninggal dunia. Maksudnya segera ini bukan cepet mandinya, ngafannya cepet, enggak. Maksudnya nggak diminapkan sampai berhari-hari. Umpama meninggalnya pagi ini, ya hari ini juga dimakamkan, dirawat. Saya mau tanya ibu-ibu, insya Allah ini ibu-ibu ini sering merawat mayit. Ketika saudara muslim meninggal dunia, apa yang wajib bagi orang hidup terhadap mayit? Sebutkan, ada berapa bu? Ada 4. Satu apa? Satu, memandikan. Yang kedua, mengkafan. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, menguburkan. Dan sekarang ketika ada orang meninggal, umpama ibu-ibu habis memandikan ya, ada keluarga nangis. Biasanya kan ada, jangan menangis, air matanya menetes ke mayit, jangan. Pernah dengar bu? Ya. Itu tidak apa-apa. Nah, jadi yang tidak boleh itu umpama keluarganya itu sampai berteriak-teriak, cakar-cakar, itu yang tidak boleh. Kalau sekedar menangis sampai netes tidak apa-apa. Bahkan istrinya atau suaminya ingin mencium, itu tidak apa-apa. Karena ada yang khawatir nanti wudunya batal, jangan. Wudunya mayit tidak batal, wudunya yang nyium batal.
gitu ya. Jadi kalau ada orang, ada mayit sudah kita biasanya kan terakhir mukanya dibungkus itu kan Bu, siapa yang mau ingin mencium terakhir keluarganya, nah itu umpama istrinya kah, suaminya, tidak apa-apa. Yang wajib ibu-ibu itu bukan wudhunya loh, mandinya, betul kan? Memandikan, ada kamu membutuhkan memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Jadi yang wajib memandikan. Kalau lupa diwudukan gimana Pak Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sah, tetap sah. Yang wajib memandikan. Ya, kalau wudhu ya lebih baik diwudukan. Nah, kemarin itu ada yang meninggal di tempat saya. Nah, bingung kan, ibu-ibu yang biasanya ketua yang merawat jenazah, ini maaf sudah sepuh. Akhirnya gantilah ketuanya baru. Pak Ustaz gimana? Niatnya gimana ini lah? Biasanya kan begitu kalau ganti pemimpin. Nah, niatnya itu udah aja. Umpama perempuan itu kan pasti perempuan kan yang memandikan, yang dimandikan otomatis perempuan. Aku meniatkan mandi jenazah ini fardu karena Allah sudah. Kalau udah bisa bahasa Arab, tidak apa-apa. Nawaitul husla li hadhil mayitati fardhulillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana takbir itu nanti? Bahasa biasa, bahasa masing-masing tidak apa-apa. Ya. Bahkan loh Bu, ibu niat sholat itu ya, mungkin maaf ada yang mu'alaf, itu sebetulnya niatnya itu ada yang wajib, ada niat yang sunnah. Nah, ulangi, ada niat wajib, ada niat yang sunnah. Niat wajib kalau ibu sholat fardu 3 tok aja. Di dalam kitab Safinatun Najah, tasdikul fili, qasdul fili, ta'yin dan kefarduan. Mama, ibu niat begini. Usoli maghrib ya, usoli fardol maghribi. Itu sudah sah. Yang lainnya sunnah. Kalau ibu makmuman berarti tambah 1 makmuman. Usoli fardol maghribi makmuman. Udah kan? Semua udah. Isya usoli fardol isya'i makmuman. Sebetulnya itu. Yang lainnya sunnah. Kalau dibaca semua bagi saudara kita yang mu'alaf, usoli fardol maghribi salasa rakaati bersama bila kiblati adaan makmumah billahi ta'ala. Wah panjang. Pusing yang belajar ini. Jadi kalau mungkin teman-teman ibu yang mu'alaf tanya, tolong niatnya sholat itu gimana? Ajari itu aja. Usoli, fardol, maghribi, makmuman. Kalau dia sendiri 3. Usoli, fardol, maghribi sudah sah. Usoli, fardol, nisa'i sudah sah. 3 itu. Kalau sholat sunnah Bu, yang dibaca 2 aja niatnya. Dibaca 2 tok aja. Umpama tahajud, usoli tahajud. Udah, lainnya sunnah. Kalau lengkap ya balik baik. Kalau itu tahajud, umpama qobliyah ba'diyah, usoli qobliyah maghrib. Itu aja. Usoli kan kalau udah bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati. Aku niat sholat sunnah qobliyah maghrib, Allahu Akbar, sudah sah. Jadi kan ada yang bab niat ini bikin orang putus asa aja. Kayak zakat fitrah itu, zakat fitrah kan panjang surah niatnya itu. Nawa itu an-ukhroja zakat al-fitri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada takbirnya lagi. Sebetulnya dalam hati aku niat zakat fitrah itu sudah sah. Mudah Bu. Bahkan niat wudu loh Bu. Niat wudu ibu cuma begini. Aku niat wudu. Boleh sudah di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan begitu. Udah. Kalau lengkap ya bagus. Lengkapnya kan nawaitul wuduha birofil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Dah balik lagi. Jadi yang sunnah tergesa-gesa merawat mayit. Jadi kalau ada mungkin keluarga menangis menetes air mata tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ginjal-ginjal. Tahu ginjal-ginjal Bu ya? Cakar. Saya pernah itu orang tuanya saya kafani, anaknya yang perempuan itu ya teriak-teriak gitu. Wah, datanglah Pak RT langsung dibungkus cepat-cepat itu, langsung berangkat ya. Nah, nunggu itu malah menolong yang meronta-ronta itu. Jadi boleh Bu ya, boleh ketika menangis Bu, boleh. Yang tidak boleh teriak-teriak sambil cakar-cakar. Nah, selanjutnya habis itu kan dikafani, disolati, pas ngangkatnya itu Bu, umpama ngangkatnya kan yang pasti orang laki-laki kan, Pak kalau nyentuh itu gimana? Batal nggak wudunya mayit? Tidak batal.
yang batal wudunya yang gotong. Balik ya Pak ya. Maksudnya? Persepsi orang-orang itu kan. Iya, rata-rata begitu. Mayitnya yang Bukan, umpama mayitnya sudah diwuduin, mayit juga diwudukan. Yang mengangkat lawan jenis orang lain, pasti kan kena kan? Mungkin kena kulit lah. Itu tidak batal wudunya mayit. Kalau yang mengangkat itu orang laki-laki bukan muhrim, itu yang batal wudunya yang itu, bukan yang meninggal. Pun sebaliknya, umpama maaf suami ibu meninggal ingin mencium, tidak apa. Yang batal wudunya ibu yang mencium, yang suaminya yang diwudukan tidak batal. Kesedihan gimana? Jangan mencium, jangan gimana. Dan juga kemarin ada istri saya tanya, Mas, kalau mau memandikan itu harus wudu dulu? Tidak usah, tidak apa-apa, tidak usah. Masa yang mau mangku itu disuruh wudu dulu? Lama akhirnya kemarin. Baru kemarin Bu ada meninggal dunia. Jadi itu tentang merawat mayit. Selanjutnya, ketika baru selesai terus diberangkatkan oleh orang meninggal gitu ya. Biasanya saya itu sambutannya biasanya begini. Hadirin, saat ini kita sedang melayat jenazahnya Pak siapa. Ya, mungkin kami mewakili sebagai keluarga atau almarhumah, apabila ada hal yang ketika hidup di dunia banyak kesalahan kekhilafan, mohon dimaafkan. Biasanya saya tambahi Bu. Saya tambahi, mungkin ada hal yang tidak bisa dihalalkan, atau almarhumah atau almarhum punya hutang, mohon hubungan kepada keluarga, biasanya ada. Itu kalau ada di Jawa Bu, ada tambahan lagi. Hadirin, meninggali mayit menika sae napa awon begitu. Ngerti Bu? Ngerti enggak? Sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Ngerti enggak Bu? Sae napa awon iki baik apa jelek? Hadirin, meninggalnya mayit menika sae napa awon begitu jawab pertanyaannya. Sae. Dari jauh kedengaran bukan saya apa awon, sate apa rawon? Sate. Kalau di sini Bu, kalau tidak salah gila, isyhadu ala hadil jenazah bi khair gitu Pak ya? Khair kayaknya begitu di sini. Ya, dah. Setelah itu dikuburkan mayitnya. Setelah dikubur, saya mau tanya kepada ibu-ibu ini yang insya Allah pernah ke kuburan. Di antara adab masuk kuburan, masuk lokasi kuburan, bukan masuk kuburannya, masuk lokasi kuburan, apa adabnya? A. Baca salam. B. Baca tahiyat. C. Baca sami Allah. Mana Bu? Salamnya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, terus wal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lancar betul Pak. Ada Bu, kata ustaz terkenal di YouTube, ada salam khusus untuk anak TK. Assalamualaikum gitu aja Bu. Kalau nggak hafal, jadi kalau lewat kubur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bolehkah ibu-ibu itu ikut ziarah kubur? Boleh tidak Bu? Boleh. Ada boleh, ada yang enggak. Perlu syarat dan ketentuan berlaku. Ibu pakai baju yang panjang, jangan sampai yang seksi lah, jangan. Nah, itu wataji cuma. Biasanya habis itu saya talkinkan. Hati-hati Bu ya, di YouTube itu ada yang ngajarin. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, dia mengajari kakek mereka. Ada loh. Ada hati-hati ya. Makanya kalau talqin, pasti saya ingatkan siapa Tuhanmu, Allah Tuhan saya. Karena di YouTube itu ada loh, coba nanti dilihat. Siapa Tuhanmu, kakek siapa? Nanti sama lihat siapa yang bilang begitu. Jadi ketika nanti meninggal ada yang nakil kan, tes sekarang ibu-ibu.
Ibu muslimat, siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala Tuhan saya. Ini umpama saya malaikat bu, ibu mah ini enggak. Umpama aja tes ini. Ibu muslimah, siapa nabimu? Nabi Muhammad, Nabi saya. Ibu muslimah, nanti bukan ibu muslimah, nama ibu sendiri. Oh ibu, oh, siapa namanya ibu? Jangan takut kok. Ibu muslimah, apa kitabmu? Kitab Al-Quran, kitab saya. Ibu muslimah, mana kiblatmu? Ayo. Ya, gitu. Susah nyanyinya. Jadi itu ya, dah. Buatan Cihijul main ini tadi jamnya dulu. Ini aku rekam. Biasanya aku masukkan YouTube. Kemarin itu yang di atap aku rekam, tak suruh rekam teman. HP-nya blank. Waduh, itu. Akhirnya dia live YouTube, lewat YouTube, live Facebook, sinyalnya susah. Aduh dah. Nah, ini kan apa itu biasa. Biasanya kok upload di YouTube saya itu ada namanya @ffauzi. Pak banyak yang nonton? Enggak ada. Nasib bu, Ustadz kelas RT ya beginilah nasibnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau Facebook banyak. Iya. Kalau YouTube tuh agak Iya betul. Tapi saya pernah ngupload di YouTube juga pengajian. Kalau YouTube itu panjang tidak mau melihat mereka bu. Yang dilihat itu yang pendek. Pernah saya ngaji kitab Mabadi itu, rekam aja kitabnya. Nah, itu tidak sampai 1 menit. Itu yang nonton itu hampir 2000. Makanya kalau di YouTube khususnya khusus short itu tidak mau mereka panjang-panjang, maunya yang pendek-pendek dipotong-potong. Biasanya ini potong-potong nanti. Allah Subhanahu Muhammad ya. Dah, ini tentang watajisul mayit, merawat mayit. Biasanya kalau selesai kutalkinkan, saya ceramah dulu bu. Ceramahnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpama contoh ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita sedang melayat jenazahnya Mbah Ridwan umpama. Kata melayat dari bahasa Arab la'ayatun yang artinya tanda. Jadi wafatnya Mbah Ridwan ini merupakan tanda bagi kita bahwasanya kita yang sama-sama manusia akan mengalami apa yang dialami oleh Mbah Ridwan, yakni meninggal dunia. Biasanya begitu. Oleh karena itu sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh berpisah dari jasad ini, mari iman dan takwa kita tingkatkan dengan wujudkan amal yang soleh sehingga menjadi bekal kita di alam barzakh. Lanjut begini, hadirin mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat dari kematian almarhum ini. Apa nasihatnya? Kalau sekarang kita sedang memandikan, suatu saat kita yang akan dimandikan. Kalau sekarang kita sedang menaikkan ke ambulan, suatu saat kita yang akan dinaikkan ke ambulan. Kalau kita sedang menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Insya Allah dengan kita mengingat nasihat kematian ini, kita tidak akan lupa tentang tujuan hidup di alam dunia, yakni beribadah kepada Allah dan menebar kebaikan. Habis itu talqin, selesai. Dah. Itu cepat-cepat ya buat tajihizul mayiti yang kedua. Ini aja 2 aja sudah hampir setengah jam ini. Jadi bisa terus saja. Nah, ini masih ada 3. Yang ketiga, yang sunnah kita untuk tergesa-gesa itu adalah wataswijul binti, segera menikahkan anak perempuan. Ibu punya anak perempuan? Saya punya anak juga perempuan SMA kelas 2. Ya. Ini nasihat ini seperti nasihat saya sendiri. Jadi kita semua kok punya anak cewek, sudah cukup umur, sudah waktunya menikah, segera dinikahkan. Apalagi sang anak sudah punya pacar, apalagi sang pacar sering datang ke rumah, apalagi sang pacar sering ngajak dia jalan bareng. Wah, makanya kita harus orang tua harus waspada. Cepat ditanya cowok ini, ayo cepat ke kawah. Saya di sana tunggu.
Tunggu Pak Fauzi. Gratis lagi. Gratis nikah di KUA Ibu ya. Kemarin itu nikah massal di Asalam. Karena ada pengantin nggak mau bayar dulu, itu kan suruh bayar dulu, habis itu diganti sama pondok. Bayar nggak mau mereka. Akhirnya ganti menikah di kantor, ada 2 orang di kantor nikahnya gratis. Padahal diganti loh sama pondok itu. Nggak mau bayari dulu, nggak mau. Jadi kalau nikah di kantor mungkin anak ibu, saudara ibu itu gratis, tidak bayar sama sekali. Bahkan kami siapkan minuman, kami sapu sudah bersih, tinggal mobil tuh sudah saya terima nikahnya. Nah, kalau di luar Bu itu bayarnya berapa? 600.000, itu pun bukan kami yang menerima, langsung ke negara ditransfer. Nah, mudah-mudahan kita semua yang anak-anaknya sudah waktunya menikah segera diberi jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Yang amin yang belum menikah. Untuk anakku Pak Ustadz, oh iya bersama. Nah, yang nomor 3, segera menikahkan anak perempuan. Kalau anakku cowok gimana Pak? Sama kalau sudah umpama kalau sudah sudah ada calon kelihatannya, segera dinikahkan. Sudah kerja, sudah ada sekolah, ditanyalah. Mungkin dia punya calon. Nah, yang nomor 4, untuk segera sunnah yang segera itu adalah wa qadhu udain idza wajaba, segera membayar hutang. Padahal ada yang kaget ini. Jadi kalau kita punya hutang, kok segera membayar, hukumnya sunnah. Umpama Mbak, saya hutang uangnya bulan 2 saya bayar. Tanggal ditanya, tahun berapa? Jangan bulan 2. Tahun berapa gitu. Dulu ada cerita itu Bu, katanya bulan 2 kan bisa kancil sama apa itu. Akhirnya apa? Ibu lihat bulan tetap 1 ditagih. Bulan tetap 1 sekarang. Akhirnya kancil kan punya ide. Ke tepi sungai, tuh lihat bulannya ada 2. Ada atas, ada di bawah. Itu cerita saya masih SD, itu lengkapnya gimana. Nah, saya yakin ibu-ibu yang di sini tidak punya hutang sama sekali sama SPBU. Pernah hutang Bu? Nah, iya sama. Ke bank Pak Ustadz. Oh, jangan ke bank, kamu bilang ke SPBU. Tidak pernah hutang ke SPBU Bu? Pernah. Semiskin-miskinnya tidak pernah kita hutang ke POM, tidak pernah. Ya. Kalau uangnya kurang Pak Ustadz. Apanya? Uangnya kurang. Pakai kiris lah. Uangnya enggak pakai kiris. Oh gitu kan? Soalnya saya pernah ngalamin. Kan dekat aja. Ya. Lebih 40. Tinggal 1 lagi Bu ya. Untuk segera. Jam 4 lah Pak Ustadz. Kurang Pak Ustadz. Iya loh, ibu-ibu suka murah. Iya itu. Saya sampai lupa. Nanti untuk kalau mau ada yang tanya aja, ya. Nah, yang nomor 5, yang sunnah untuk segera itu adalah wa taubatu minazambi idza furito, segera taubat atas dosa yang telah dilakukan. Segeranya ini hukumnya sunnah, taubatnya hukumnya wajib. Segera cepat-cepat itu loh, cepat-cepat hukumnya sunnah. Saya mau tanya, ibu-ibu ini pernah salah enggak? Pernah melakukan dosa? Pernah. Makanya ada nasihat al-insan mahalul khotok wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan bukan lupa. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Tapi ketika dia angan-angan, memang ada bagusnya Bu, lupain bagi kita manusia ini. Ada bagusnya. Coba ibu-ibu pas melahirkan itu kan sakit kan? Melahirkan sakit. Untungnya ibu lupa, akhirnya lahir lagi. Ya kan? Kalau ingat terus sakitnya mana ada adiknya lagi. Yang saya tidak bisa lupa cuma khitan saya kapok cuma 1 kali. Jadi untung juga aja ada lupanya. Tapi kalau ada dosa umpama ibu-ibu tak sengaja ngomongin orang, segera apa Bu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu pernah ngomongin orang kah?
Ada kan? Coba berdiri Bu, tak foto. Ya, segera mohon segera banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu cara mohon maaf ya, supaya aman. Langsung salaman kepada yang kita ngomongin. Mbak, minta maaf Bu ya. Itu aja sudah. Mbak, minta maaf ya. Ada apa? Pokoknya minta maaf. Jangan diomongkan. Kalau diomongkan, waduh, perang nanti. Tidak usah diomongkan. Karena kalau orang Muslim itu salaman, dosanya sudah ya. Pokoknya salam. Jadi kalau triknya begitu, kalau minta maaf kepada orang yang kita salahin, langsung kita salaman. Bu, mohon maaf, pasnya itu pas hari raya. Tapi kelamaan, umur kita kan nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah genap 5 ibu-ibu. Pertama, yang sunnah tergesa-gesa, 1, segera memberi hidangan ketika ada tamu. Yang kedua, segera merawat mayit. Yang ketiga, yakni segera menikahkan anak perempuan. Yang keempat, segera membayar utang. Yang kelima, segera tobat.